Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kelima, kontrol produksi dan analisis biaya pengelasan. Dalam hal ini kita masih bahas kontrol produksi ya. Nah, kita lanjutkan pertemuan kelima ini, kita akan bahas mengenai model-model pengendalian persediaan. Nah, secara umum model pengendalian persediaan itu ada 3. Yang pertama adalah model pengendalian secara statistik, kemudian yang kedua adalah model perencanaan kebutuhan materialnya, dan yang ketiga adalah model Kanban. Nah, model pengendalian persediaan secara statistik ini menggunakan dasar ilmu matematika dan statistik sebagai alat bantu utama untuk menjawab permasalahan-permasalahan kuantitatif di dalam sistem persediaan. Makanya sering disebut sebagai persediaan secara statistik atau statistical inventory control. Yang kedua adalah model pengendalian persediaan secara statistik ini biasanya digunakan untuk pengendalian persediaan di mana permintaan barang yang dikelola saling tidak bergantungan atau saling tidak berhubungan. Oleh sebab itu, dasar pendekatannya berorientasi pada pengendalian setiap komponen yang berdiri sendiri-sendiri. Contohnya, sebagai contohnya adalah pengendalian persediaan barang pada pasar swalayan atau minimarket atau supermarket seperti itu ya. Di sini besarnya permintaan sayur mayur tidak tergantung pada besarnya permintaan barang-barang pecah belah misalnya seperti itu karena dia berdiri sendiri. Misalnya, kalau misalnya bukan sayur mayur, saya beri contoh lagi misalnya persediaan minyak goreng di Alfamart itu tidak akan terpengaruh oleh persediaan es krim di Alfamart itu sendiri gitu. Jadi berapapun persediaan es krimnya tidak akan mempengaruhi jumlah persediaan daripada minyak goreng karena satu sama lain baik es krim dan minyak goreng itu tidak berhubungan, beda sama manufaktur ya, beda sama proses manufaktur. Jadi kalau manufaktur tuh biasanya saling berhubungan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau di bidang manufaktur, bidang machining, bidang pengelasan, itu biasanya satu persediaan dengan persediaan lain itu saling bergantung, saling berhubungan. Misalnya contohnya seperti ini. Kita dalam bidang machining mau membuat satu dice misalnya. Satu dice itu diperlukan apa persediaannya? Pertama material, yang kedua tools-nya ya, misalnya kita perlu primer misalnya seperti itu toolsnya. Nah, kalau materialnya belum ada, terus kita beli rimer duluan, meskipun rimernya sudah datang, tapi kalau materialnya nggak ada, ya nggak bisa ngerjain dice tersebut ya, karena yang utama itu adalah materialnya, bahan bakunya dulu. Terus kita tukar nih contohnya, misalnya materialnya sudah ada nih mau bikin dice. Nah, tapi rimernya ini inden nih belinya, harus beli di luar negeri karena ukurannya itu bukan metrik misalnya gitu. Harus belinya tuh harus inden selama 1 bulan. Sementara materialnya sudah datang. Nah, materialnya kalau diproses gitu ya dengan mesin CNC itu cuma butuh waktu hanya 2 minggu saja. Nah, ketika mau di rimer, rimernya masih inden. Nah, itu saling ketergantungan gitu ya. Jadi satu persediaan dengan persediaan lain itu nggak sendiri-sendiri karena persediaan dalam manufaktur itu untuk mewujudkan suatu komponen atau part gitu, bukan produk yang memang dijual sendiri-sendiri gitu. Jadi semua persediaan yang harus kita sediakan itu saling berkaitan satu sama lain karena berkaitan dengan proses pembuatan si produknya itu gitu ya. Semoga paham sampai di sini ya. Jadi kalau dalam manufaktur sama dalam pengelasan juga gitu ya. Pengelasan dalam hal fabrikasi misalnya kalau pengelasan pipa ya sama juga. Pipanya harus siap, bahan bakunya siap, kawat lasnya juga sudah harus ready, mesin lasnya juga harus dalam kondisi baik. Nah, itu persediaan dalam proses pengelasan. Nah, misalnya semua sudah ready, semuanya sudah ada persediaannya, tapi ternyata kawat lasnya karena
metode penyimpanan persediaannya tidak benar, tidak dikontrol kelembabannya, kemudian kawat lasnya jadi lembab atau terkena air, tidak bisa digunakan, ya itu mempengaruhi semua persediaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi tidak bisa ngelas ya kalau seperti itu. Ya, jadi ya itu dalam pengelasan. Fabrikasi juga sama. Semua sudah dipersiapkan, ternyata kalau fabrikasi itu kan misalnya beli baja hollow, itu kan 6 meter satu batangnya. Nah, terus semua udah dibeli, kawatnya sudah siap, sampai finishing, ini harus dicat berwarna biru, catnya sudah siap juga gitu ya. Alat spray untuk coatingnya juga sudah ready, sudah baik, dalam kondisi bagus. Ya, ternyata pas mau motong, batu gerindanya nggak punya stok ya, habis, yang nggak jadi ya persediaannya. Berarti dia inventory control persediaannya, inventorinya kurang sempurna ya, ada yang tertinggal, padahal itu bisa dibilang sepele ya, batu gerinda potong itu. Tapi itu juga harus diperhatikan sedetail itu supaya proses pembuatan komponen itu berjalan dengan benar sesuai dengan jadwal, kalau bisa sebelum waktunya sudah selesai. Makanya diperlukanlah orang-orang atau tim dari PPIC terutama di bagian inventory ya, karena kan meskipun sering dipandang sepele, tapi persediaan ini perlu untuk menunjang selesainya produk atau komponen itu tepat waktu gitu ya. Coba bayangkan kalau nggak ada tim inventory, kalau kita nggak bikin persediaan ya, tiba-tiba ada kerjaan bikin palet baja misalnya untuk rak-rak. Nah, ya udah datang PO, baru kita belanja, baru kita beli material, baru kita beli batu gerinda. Lah, sementara si paletnya itu harus dikirim dalam waktu 2 minggu sebanyak 12 unit. Ya nggak bakal keburu ya kalau ketika dia PO-nya datang baru kita mikir gitu ya. Kemudian habis mikir baru kita beli. Wah, itu nggak bakal selesai dalam waktu 2 minggu ya. Baru beli bajanya, baru beli hollow-nya hari ini, datangnya 2 hari kemudian gitu ya. Atau baru order batu gerindanya hari ini, datangnya besok, ya itu hal terus akan memperlambat pekerjaan. Jadi biasanya dalam suatu perusahaan seperti pertemuan sebelum-sebelumnya itu sudah punya ramalan gitu ya, evaluasi analisis gitu terhadap biasanya permintaannya seperti apa, kita orderin, atau minimal kalau nggak ada permintaan yang continue, kita order untuk inventory yang sifatnya itu selalu digunakan. Contohnya seperti tadi, mata gerinda, batu gerinda, ya, cadangannya, atau gerinda amplas, itu minimal itu di tool room itu atau di stock room itu kita punya satu dus gitu. Jadi kalau habis langsung beli lagi untuk persediaan. Jadi seperti itu ya. Gitu. Atau kita kalau misalnya material kita tidak mau stok banyak, kita harus pastikan di supplier kita, Pak, di supplier langganan kita ya. Jadi kita pastikan, Pak, kalau kita butuh material ini selalu ready ya, ready gitu. Kalau saya pesan hari ini, kapan datang? Oh, 2 jam lagi diantar langsung. Nah, itu kan kita sudah aman di sisi material itu. Gitu. Jadi harus semuanya kita persiapkan. Ya samalah seperti ibu kalian kalau bikin kue ya. Ya semuanya disiapin dulu sebelum di mixer tuh semua disiapin dulu, tepungnya disiapin, telurnya disiapin, vanilinya disiapin, SP-nya disiapin gitu ya, susunya disiapin, misalnya sampai ke kalau misalnya kita mau bikin cake coklatnya disiapin, mesesnya disiapin. Nah, bayang kalau misalnya itu tidak kita siapin, tiba-tiba ya udah nyalain mixer, ambil tepung ya, jadinya sejadi-jadinya ya, nggak bakal jadi yang enak gitu kan. Tiba-tiba lagi mixer tepung sama terigu, SP-nya habis. Ya dimatiin dulu, pergi dulu ke warung, beli dulu SP kalau di warung ada. Kalau nggak ada, kita harus ke supermarket jauh ya. Kuenya keburu
disemutin dan lain-lain, nggak jadi ya. Jadi harus persediaannya dulu disiapin, baru kita running prosesnya. Jadi gitu ya, meskipun sepele, dilihat orang sepele atau dalam suatu perusahaan terlihatnya nothing gitu, tapi justru ini penting banget gitu ya. Oke, kemudian model perencanaan kebutuhan material. Nah, lagi. Penggunaan model pengendalian persediaan tradisional menjadi kurang efektif bila digunakan dalam keadaan adanya ketergantungan antara satu kebutuhan satu komponen atau material dengan komponen lainnya. Ketidakefektifan ini akan semakin terasa bila keanekaragaman jenis komponen atau material yang dikelola itu akan semakin banyak. Nah, ini nggak bisa ya dengan tradisional seperti ini kalau memang di industri manufaktur. Ya bayangkan ya, yang dibutuhkan untuk bikin satu produk dice aja, persediaan yang dibutuhkan itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, enggak ya. Itu bisa 20 item, 20 material, 20 tools ya, dan tools pendamping itu bisa ya dalam satu. Untuk membuat suatu dice itu butuh banyak sekali komponen-komponen persediaan yang harus kita sediakan ya, dari mulai material, kemudian dari mulai toolsnya, ada end mill, ada drill, ada insert, ada reamer, ada tab ya, dan lain-lain ada. Kemudian nanti pada saat proses finishing, ini harus digerinda, kita membutuhkan batu gerinda. Nah, kemudian misalnya ada lagi harus proses di heat treatment. Wah, kita harus spare waktu lagi tuh untuk subsequent heat treatment kalau memang kita tidak punya tungku. Seperti itu terus menerus ya. Jadi dipersiapkan sampai produk itu jadi utuh, sebuah produk yang siap kirim gitu. Tidak ada tuh dalam proses manufaktur sesederhananya suatu produk itu tidak mungkin lah kalau material atau inventory yang dibutuhkan itu hanya 1, 2, atau 3, itu nggak ada ya, karena nggak ada material dipotong dikirim tuh jarang banget lah, semua harus pasti sampai dengan finishing, bahkan sampai dengan packaging ya. Packaging juga kita perlu siapkan, misalnya packaging harus pakai kardus yang ada labelnya, atau packagingnya harus menggunakan plastik yang tebal supaya tidak bocor, tidak robek. Kemudian plastiknya itu harus diberikan label supaya tidak tertukar, atau kemudian sebelum masuk plastik itu harus diberikan WD supaya tidak terjadi korosi ya. Wah, dan sebagainya macamnya. Itu packaging aja itu membutuhkan inventory berapa item, banyak sekali gitu ya. Itu dalam manufaktur. Tapi kalau dalam bukan manufaktur ya itu mungkin bisa pakai cara tradisional yang ada order kemudian baru disiapkan, karena mungkin kebutuhan inventorinya tidak banyak. Ya, kemudian untuk menjawab tantangan ini di Amerika sejak tahun 60-an mulai dikembangkan suatu cara baru yang disebut perencanaan kebutuhan material atau PKM, atau dikenal juga dengan Material Requirement Planning (MRP). Metode ini lahir berkat adanya kemajuan teknologi komputer. Oleh sebab itu, metode ini sangat computer-oriented approach. Ya, metode ini terdiri dari sekumpulan prosedur, aturan-aturan keputusan, dan seperangkat mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjabarkan suatu jadwal induk produksi (JIP). Ya, gitu. Jadi inventory ini bisa dilakukan, mungkin kalau jam sekarang lebih canggih lagi, bikin aplikasi ya, bikin aplikasi mengenai inventory dari material atau MRP, kebutuhan material dalam proses persediaan ini. Tuh, jadi otomatis tuh nanti kita pakai aplikasi yang terhubung dengan tim-tim dari PPIC, tapi materialnya dulu nih, materialnya apa yang dibutuhin, di list semuanya, list semua PO yang datang ya, di list itu semua partnya apa aja, kemudian part ini butuh material apa aja. Wah, kalau misalnya produk yang dihasilkan satu perusahaan cuma satu sih mudah ya, nggak perlu komputer ya, nggak perlu aplikasi ya, nggak perlu sistem, manual aja. Nah, tapi bayangkan ya, contohnya di bengkel saya aja untuk produk stamping saja ya, produk stamping saja itu
jumlah itemnya itu bisa 22 sampai 25 atau 27, itu baru produk stamping saja. Ya, belum lagi produk fabrikasian. Belum lagi produk machiningan. Wah, machiningan akan lebih banyak. Kenapa? Karena produknya itu bukan Mas Pro, ya, tapi job order. Wah, akan tambah banyak lagi. Coba kalau manual, pusing kan ya kalau seperti itu. Pasti membutuhkan bantuan komputer atau aplikasi, atau minimal pakai Excel. Seperti itu ya, untuk membantu pekerjaan dari tim PPIC, terutama inventory, untuk mengontrol ketersediaan materialnya. Gitu. Nanti berhubungan dengan apa ya, ini tadi jadwal induk produksi, karena yang bikin jadwal induk produksi itu tim dari PPIC. Untuk membuat jadwal induk produksi ini, inventornya harus lengkap, baru dia bisa bikin jadwal. Kalau ada salah satu inventor yang dibutuhkan belum ada, jadwal ini nggak bisa dibikin, karena nanti ketika dibuat pasti akan tersendat. Seperti contohnya yang tadi saya sampaikan, bikin dice ternyata rimernya inden 1 bulan. Ya buat apa dijadwalin? Toh dibikin juga nanti tersendat tengah jalan karena rimernya nggak ada. Gitu ya. Nah, dilihat dari sejarahnya, penerapan PKM ini digunakan pada industri logam dengan tipe job shop atau job order. Job order sudah tahu ya perbedaan dengan mass production. Jadi kalau job order itu pekerjaannya itu selalu berbeda-beda, kemudian tidak rutin, not continue gitu ya. Itu kemudian hasil produknya itu tahun ke tahun itu biasanya tidak sama. Beda dengan mass production ya. Nah, di dalam sistem manufaktur, tipe semacam ini termasuk yang paling sulit untuk dikendalikan, sehingga kehadiran PKM mempunyai arti yang sangat besar di dalam meminimasi investasi untuk persediaan, memudahkan penyusunan jadwal kebutuhan setiap komponen atau material yang diperlukan, sekaligus juga merupakan alat pengendalian produksi dan persediaan. Dalam perkembangan selanjutnya, PKM diterapkan juga pada setiap pengendalian persediaan di dalam sistem manufaktur, baik dalam tipe job shop maupun tipe mass production ataupun tipe-tipe lainnya, misalnya gabungan mass pro atau job shop. Jadi kalau mass pro itu produknya sama, itu terus ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang income ya, dari sudut pandang PO-nya, purchase order-nya, jumlah uangnya, itu Mas Pro itu meskipun angkanya kecil ya, karena banyak dibikinnya, tetapi karena kekontinuannya ini bisa membuat suatu perusahaan itu dia anteng gitu. Perusahaan ini terus hidup gitu loh, karena setiap bulan itu selalu ada pemasukan yang sama. Ya, jadi kalau karyawannya 10, dia bisa menggaji karyawan itu tepat waktu karena mass production itu tiap bulan sama terus gitu ya. Terus continue. Jadi penggajian misalnya juga seakan continue seperti itu. Beda dengan job shop. Kalau job shop itu kita harus punya modal yang lebih besar karena tidak dalam 1 bulan itu income kita atau omsetnya itu akan fluktuatif gitu, kadang gede banget, kadang kecil banget. Nah, itu harus pandai-pandai untuk mengolah keuangannya dalam sisi job shop. Tapi memang keuntungannya biasanya dalam proses job order itu lebih besar, berkali-kali lipat daripada mass production. Itu bisa 30% lebih di atas ya keuntungannya kalau kita main di job order. Tapi ya itu tidak kontinu ya, jadi kadang ada, kadang enggak, fluktuatif, kadang besar, kadang kecil sekali. Nah, yang enak gimana? Ya tentu saja dua-duanya. Jadi kita punya Mas Pro dan kita punya job order juga. Kita kerjakan pekerjaan yang Mas Pro, kita kerjakan juga yang job order. Mas Pro-nya kita dapat, kontinuitasnya kita dapat, setiap bulan income kita reguler gitu segitu terus. Tapi kita ada tambahan lain dari sisi pekerjaan yang job order, itu lebih enak ya, jadi bisa saling melengkapi. Kemudian yang terakhir adalah tadi metode Kanban. Nah, metode ini merupakan salah satu operasionalisasi dari konsep just in time JIT yang dikembangkan dalam sistem produksi Toyota Motor. Produksi JIT berarti produksi massal dalam jumlah kecil.
tersedia untuk segera digunakan. Dalam JIT digunakan teknik pengendalian persediaan yang dinamakan Kanban. Dalam sistem ini, jenis dan jumlah unit yang diperlukan oleh proses berikutnya diambil dari proses sebelumnya pada saat diperlukan. Dan ini merupakan tanda bagi proses sebelumnya untuk memproduksi unit yang baru saja diambil. Jumlah dan jenis unit yang dibutuhkan tersebut ditulis dalam suatu kartu yang disebut juga sebagai Kanban atau kartu stok. Nah, ini gimana sih metodenya? Metode Kanban ini atau kartu stok ini biasanya di perusahaan manufaktur yang seperti yang stamping production atau komponen-komponen kendaraan bermotor yang produksi mass pro-nya itu nggak banyak, sedikit-sedikit. Dan dibuatnya dalam beberapa tahap. Contohnya kalau di bengkel saya itu biasanya bikin kolar. Nah, kolar itu kan terdiri dari beberapa tahapan proses nih. Yang pertama itu pemotongan dari material lembarannya dipotong. Habis material lembaran dipotong itu nanti diproses dengan proses stamping. Stamping U, stamping O, kemudian base kolarnya itu juga sama di stamping, baru nanti dihubungkan, disatukan, diassembling dengan proses spot welding. Udah selesai. Nah, dari tahapan-tahapan itu, ya stoknya ini kita bisa tahu nggak dalam satu hari itu bending ya, sorry ya, bukan stamping ya. Dalam tahap pertama itu bending. Bending U-nya itu udah dapat berapa piece misalnya. Oh, dalam satu lot itu, dalam satu shift itu hari ini dijadwalkan kita tuh harus memperoleh 100.000 piece. Nah, 100.000 piece kontrol nih kenyataannya, benerannya di lapangannya sesuai nggak dengan jadwal kita. Oh, ternyata lebih nih, kita bisa dapetin 101.000 misalnya. Nah, untuk mencatat produksi yang kita peroleh 101.000 itu di mana? Karena kan jumlah quantity itu kan antara yang dijadwalkan dengan di lapangan misalnya berbeda. Tulis di kartu stok ini nih, kita sudah dapat 101.000 bending U, otomatis nanti kita akan dapat juga produknya akan 101.000. Nah, udah dapat 101.000 berarti nanti ini akan diproses langsung dari bending U ke bending O. Misalnya itu kan continue dari 101.000 bending U dilanjutkan ke 101.000 bending O. Kemudian besoknya lagi dapat berapa? Bikin lagi tuh kartu stoknya. Jadi hari per hari itu kita dapat berapa piece bikinnya, karena kan ini continue ya, bukan nggak jadi satu produk langsung gitu dalam satu mesin, enggak. Jadi setelah bending O, kemudian dapat base collarnya, digabungkan di proses spot weldingnya juga harus 101.000 hari itu, ya hari itu, gitu pada shift itu. Nah, kita memperoleh produk 101.000. Besoknya berapa? Ya ambil lagi. Hitung lagi terus-menerus. Nanti dalam 1 bulan kita akumulasikan dari kartu stok itu. Ya, kartu stok kita hari ini dapat berapa, lihat di kartu stok hari ini, besoknya berapa. Terus continue dalam 1 bulan itu kita menghasilkan berapa total dari produk yang dihasilkan melihat dari kartu stok yang telah diisi. Diisinya biasanya sama operator yang sudah menghitung produk yang dia hasilkan. Baru kita bisa evaluasinya, tapi sebetulnya metode Kanban ini dimanfaatkannya itu untuk ya ini, untuk mengetahui produk kita tuh berapa. Kemudian kalau misalnya kita pengen nyetok nih di luar dari produk yang kita inginkan sesuai jadwal, ya udah dibikinin kartu stoknya, berapa stok kita punya, simpan di stok gitu. Besoknya kalau mau dipakai keluarin dari stok. Jadi masuk keluarnya produk itu ada tercatat dalam kartu stok ini gitu ya. Itu adalah metode Kanban ini. Jadi ada kartunya sendiri. Kalau di machining kan nggak ada ya, nggak pakai kartu stok ini, karena kan memang produk kalau di machining yang job order itu kan satu part aja itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk jadi selesai, dan satu biasanya produknya nggak banyak gitu, dan nggak nyetok juga gitu. Ini adalah contoh dari metode Kanban tadi ya. Dalam sistem ini juga digunakan kereta sebagai tempat komponen dengan jumlah tetap.
Di dalam tiap kereta terdapat 2 kartu. Sebuah kartu menandakan pesanan pada produksi dan sebuah lagi menandakan pengambilan unit kayak tadi. Di stoknya berapa, diambil berapa gitu ya. Stok hari ini berapa, stok besoknya berapa. Stok hari ini berapa, stok untuk disimpan berapa. Stok hari ini berapa, diambilnya apakah sama 100.100 ataukah diambilnya hanya separuh doang karena waktunya sudah habis, misalnya seperti itu. Itu semua tercatat dalam kartu stok tadi, tercatat dengan rinci. Perbedaan utama antara sistem ini dengan kedua sistem sebelumnya terletak pada perbedaan karakteristik pertimbangan yang digunakan untuk mengatur jadwal produksi. Pada dua sistem sebelumnya dilakukan proyeksi permintaan yang akan datang dan selanjutnya penjadwalan produksi dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Penjadwalan mendorong produksi atau push system, sedangkan dalam sistem Kanban jadwal di produksi diatur sesuai dengan permintaan aktual atau pull system. Gitu ya, jadi di lapangannya seperti apa kayak gitu. Itu adalah metode Kanban. Ini dibantu dengan kartu stok. Jadi kalau yang sebelumnya pakai sistem computerized, pakai Excel atau pakai aplikasi ini cukup pakai kartu stok. Tapi dengan catatan produknya nggak banyak gitu ya, produknya sedikit, terbatas, tapi continue. Itu adalah metode Kanban tadi. Nah, evaluasinya bagaimana? Nanti kita bisa mengevaluasi dari jadwal yang sudah ditentukan, jadwal produksi kita pada akhir bulan kita harus dapat 200, misalnya harus dapat 2 juta piece gitu ya. Terus kita akumulasi dengan mengevaluasi dan menganalisis Kanban ini, kartunya. Kita dapatnya berapa? Melebihi atau ternyata jauh di bawah jadwal yang ditargetkan. Nah, kalau di bawah kita harus analisis di mana kekurangannya. Di mana yang lambatnya, bagian apa yang mengalami kendala. Dari situ kita analisis. Misalnya, oh ternyata yang sering mengalami kendala itu di bagian spot welding. Kenapa ya? Kenapa ya sering lambat? Harusnya diaturnya tuh dapatnya sekian gitu di jadwal Kanbannya, tapi pada kenyataannya di lapangan cuma dapat segini. Telusuri apakah ada terjadi masalah di mesin spot weldingnya, ataukah bagaimana. Nanti kita analisis, itu pasti ketemu. Oh ternyata, misalnya contoh mesin spot weldingnya itu, si tipnya itu sudah aus ya, misalnya bronze-nya itu udah aus, jadi hasilnya itu ketika di spot itu sering lepas-lepas lagi, nggak bisa nempel dengan baik, misalnya gitu. Jadi harus order lagi, atau misalnya harus ganti. Nah itu kan memerlukan waktu ya. Kalau diganti itu memerlukan waktu, kemudian harus disetting lagi, karena kan setting arusnya juga harus dibenerin lagi gitu kan. Nah itu misalnya kendala dalam hal teknis di mesinnya, seperti itu. Nanti bisa ketemu analisisnya, kenapanya, penyebabnya. Atau ternyata ini mah operatornya itu sering main HP misalnya gitu ya, atau sering kebanyakan melamun misalnya, itu berbahaya juga ya, karena semua yang berhubungan dengan proses manufaktur itu mengandung bahaya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Panggil laporin sama HRD, dipanggil, coba ditanya ada masalah apa gitu kan. Harus diselesaikan dulu masalahnya sebelum bekerja, karena nanti mengganggu jadwal produksinya gitu ya. Jadi kalau dalam ibaratnya tuh kalau di teori itu hal-hal kayak gitu tuh kan nggak ada ya. Mungkin dalam teori itu misalnya ada kerusakan mesin, oh ya udah di repair kayak gitu. Tapi dalam kenyataannya di lapangan itu wah banyak sekali faktor-faktor pendukung yang menyebabkan jadwal itu bisa lebih lambat dari yang sudah dijadwalkan, atau bahkan bisa lebih cepat. Itu sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, termasuk dari sumber daya manusianya atau dari operatornya. Itu mungkin tidak pernah terbayangkan, tapi terjadi di lapangan. Justru daripada kesalahan atau masalah yang terjadi pada mesin, malah kebanyakan tuh terjadinya di sumber daya manusianya, ya, operatornya, kayak gitu. Oke, itu dia tadi ketiga metode sudah saya sampaikan. Nah, nanti kita masuk ke sini nih, yang model persediaan yang statis ya. Minggu depan kita akan bahas
mengenai statis, yang statis pasti dan statis tidak pasti. Baru nanti kita lanjutkan ke perencanaan kebutuhan PKM yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, yang material requirement planning pakai bantuan komputer ataupun Excel ataupun aplikasi dan lain-lain ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di e-kampus. Kemudian jangan lupa untuk absen ya di e-kampusnya. Nah, materi ini juga sudah saya PDF-nya sudah saya upload juga di materi kuliah ya. Silakan di-download, kemudian dibaca-baca lagi. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di e-kampus. Kalau misalnya saya tidak menjawab langsung japri juga boleh ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.